Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua kami dari kelompok 3 akan membahas terkait kurikulum atau pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum 1994 merupakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa kita singkat dengan KTSP atau kurikulum 2026. Lalu ada kurikulum di 2013 atau yang biasa kita singkat adalah Kurtilas itu. Hingga saat ini kurikulum Merdeka yang saat ini juga masih diterapkan. Pergantian kurikulum ini menunjukkan pola yang cukup menarik. Hampir setiap kali terjadi pergantian Menteri Pendidikan, maka juga akan muncul pula perubahan arah kurikulum. Nah, sekarang kita sudah kehadiran salah satu anggota legislatif yang concern juga terhadap di bidang pendidikan ini. Mungkin boleh dengan Ibu siapa kita hari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledia Hanifah, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Kota Bandung, Kota Cimahi. Dan ini tahun ke-16 saya di DPR RI, berarti ini periode keempat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu selama 4 periode emang terus di bidang pendidikan? Mbak, 2009 sampai 2011 di kesehatan, 2013 sampai 2016 sosial, baru dari 2017 sampai sekarang di di pendidikan. Oke, berarti memang sudah cukup lama juga ya berarti di bidang pendidikan dari 2017 itu sendiri. Nah, berarti sekarang mungkin aku izin masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu terkait apa yang ingin kita wawancarakan hari ini. Nah, yang pertama itu menurut Ibu sendiri, bagaimana seharusnya arah pengembangan kurikulum nasional agar memiliki visi jangka panjang dan tidak mudah berubah karena faktor tertentu? Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum, kita harus berangkatnya itu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 31 ayat 3. Jadi di perintahnya undang-undang itu adalah supaya kita punya satu sistem pendidikan nasional yang akan membentuk anak-anak Indonesia itu memiliki keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, cerdas, dan itu menjadi bagian yang harus ditarget. Kedua, dalam Undang-Undang Sisdiknas di pasal 3, Undang-Undang 20 tahun 2003 disebutkan tujuan pendidikannya, bahwa Undang-Undang Sisdiknas itu nanti akan diubah, itu bisa terjadi. Tapi yang jelas kurikulum apapun juga harus merujuk ke dua hal itu kan. Kemudian persoalan terbesarnya gini, ada nggak sih kurikulum yang jelek? Nggak ada. Artinya kurikulumnya sih insya Allah bagus, tapi bagaimana implementasi? Jadi kan itu persoalannya ada di situ. Nah, sebenarnya keaktifan siswa misalnya yang katanya digembar-gembor di kurikulum Merdeka itu udah ada dari zaman CBSA ya, cara belajar siswa aktif dulu tuh, sampai kemudian berkembang sekarang. Karenanya pada dasarnya sih sebetulnya ketika mengarah pada tujuan yang sama, yang berubah-ubah itu bukan kurikulum mestinya. Yang berubah adalah pendekatannya, mengajarkannya, implementasinya. Nah itu yang harusnya yang mungkin akan berubah, karena kan nanti mengikuti. Sekarang lebih banyak pakai gawai, gadget, nah, berarti kan jadi lebih ke arah sana, digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi intinya kurikulumnya sih harusnya sama. Harusnya sama berarti ya, sistemnya sama. Tapi masalahnya pendekatan. Jadi kayak Merdeka itu bukan kurikulum baru, bukan. Karena kurikulum kita tidak pernah mengesahkan Merdeka sebagai sebuah kurikulum. Jadi pendekatannya adalah pendekatan dengan berorientasi pada siswa, maka dia sebut sebagai Merdeka. Gitu. Kalau dari perspektif Ibu sendiri sebagai anggota Dewan ya, terutama membidangi hal ini, itu apa tantangan dalam memastikan kebijakan pendidikan tetap konsisten meskipun terjadi pergantian menteri atau pemerintahan? Nah ini sebenarnya nanti akhirnya kepada kepala negaranya gitu, arahnya kepala negara mau kemana? Eksekutifnya, karena kan menteri itu pembantu presiden. Berarti nanti yang harus kita lihat sebenarnya presiden punya arah apa, dia biasanya di janji kampanye itu udah kelihatan. Bagaimana kemudian merumuskan agar implementasi pendidikan dan target capaian-capaiannya itu nanti akan disebutkan apa sih sebenarnya gitu. Nah, dari sini tadi sepanjang mereka punya arah jelas terhadap Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu semestinya nggak ada perubahan, cuma teknis-teknis. Jadi bukan kurikulumnya. Misalnya kelengkapan sarana prasarana udah pasti berubah dong. Kan sekarang perlu masalah digitalisasi misalnya.
terus kelengkapan berkaitan dengan mata pelajaran, terus bagaimana pendekatannya, caranya dan lain sebagainya itu yang mungkin berubah. Tapi yang menjadi PR menurut saya adalah kita nggak pernah tuntas menyiapkan guru pada implementasi dari kurikulum. Jadi pelatihannya tuh harusnya tuntas. Gimana caranya, terus beneran ngerti atau cuma sekedar ikut pelatihan terus pulang gitu. Nah, kita kan nggak mau yang kayak gitu. Kita maunya benar-benar dipahami prinsipnya, filsafatnya, terus kemudian bagaimana prosesnya itu berjalan dengan baik apa enggak gitu. Oke, tadi menarik bahwa berarti sebenarnya ujung-ujungnya bertanggung jawab itu adalah eksekutifnya dalam menangani menteri-menterinya untuk menciptakan sistem pendidikan yang bagus. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita lihat berarti pada, ya mungkin lanjut ke pertanyaan inti ya, karena ini agak berhubungan terkait legacy project. Kalau kita lihat berarti kan pada zaman periode Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, itu kan ada 2 menteri pendidikan, yang pertama ada Pak Anies, lalu habis itu Pak Nadiem. Nah, pada saat pergantian Pak Nadiem akhirnya diceritakan adalah kurikulum merdeka. Nah, kalau misalnya ada 3 loh. Oh, ada 3. Pak Anies, Pak Muhadjir, iya. baru Pak Nadiem. Mungkin ya cukup ter-highlight gitu ya. Kedua tersebut. Ibu kalau misalnya saya salah. Lalu kalau misalnya Ibu sendiri, bagaimana Ibu menilai terkait menteri yang memang meninggalkan legacy project-nya itu sendiri gitu? Bagaimana pandangan Ibu terhadap fenomena ini? Kayak terutama Pak Nadiem yang meninggalkan legasinya terkait kurikulum merdeka. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat kan kurikulum yang dipergunakan di masa Pak Anies sebetulnya kan adalah Kurtilas. Kurikulum 2013. Nah, terus ketika kurikulum 2013 itu yang disiapkan adalah pendekatannya Pak Anies itu keluarga itu menjadi bagian, sehingga ada khusus di bawah Direktorat Jenderal tuh ada direktur pendidikan keluarga di keluarga. Nah, setelah itu di Pak Muhadjir udah nggak ada. Pendekatannya beda. Kemudian itu masih Kurtilas berarti? Masih Kurtilas. Mas Nadiem sebenarnya Kurtilas. Sempat Kurtilas. Sebenarnya Kurtilas, tapi pendekatannya, komplain kami adalah tidak ada sama sekali pembicaraan mengubah kurikulum. Jadi mereka itu sebetulnya adalah pendekatan. Harusnya pendekatannya pendekatan pembelajaran merdeka, bukan kurikulum merdeka gitu. Nah, dengan begitu kadang-kadang kita cuma gini sih, pengen ganti nama aja ya. Habis ganti nama kan ini punya saya, supaya ada mereknya, ada brandingnya. Padahal itu korbannya adalah siswa. Nah, ya itu dia, jadi makanya harus diubah mindsetnya siapapun yang, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kalau yang pendidikan dasar dan menengah itu pasti akan sangat berpengaruh. Mindsetnya itu harus clear, jelas gitu. Karena itu kan bukan semata-mata branding ya. Iya betul. Karena masa SD juga pembentukan karakter siswa ya. Iya betul. Nah, berarti sedikit nyambung bahwa kan tadi Ibu sebutkan sebenarnya tidak ada embel-embel pergantian kurikulum awalnya. Namun bagaimana sistemnya itu mendekati sistem merdeka bagi siswa dan juga guru. Nah, berarti apakah keputusan perubahan kurikulum ini selama ini itu udah didasarkan pada evaluasi akademik yang objektif? Nggak ada. Ini untuk yang kurikulum merdeka ini atau tiap pergantian kurikulum? Tiap pergantian. 2013 juga mendadak waktu itu perubahannya. Jadi memang ini problem besar kita tuh sebenarnya, kalau kita lihat nih, kalau kita bedah sebenarnya relatif semua itu bagus. Cuma kan gitu, karena pengen berubah gitu ya. Pengen berubah itu kan ada banyak ikutannya. Ikutannya adalah penyiapan buku-buku, kemudian kurikulum, modul-modul. Itu kan, sorry itu saya project kan gitu. Nah itu yang harusnya nggak boleh muncul gitu. Itu harusnya kita harus siapin pemahaman bahwa ini loh untuk masa depan anak-anak, nggak boleh berubah-berubah karena mau-maunya itu. Tapi atau regulasi-regulasinya juga nggak bisa berubah dadakan. Karena apa? Karena ketika kemudian terlalu banyak perubahan regulasi, guru-guru nanti konsentrasinya ke administrasi, bukan ke bagaimana implementasi pendidikannya. Kan kesian kan gurunya juga mikir gini, waduh sekarang ada sertifikasi, berarti saya harus ikut program sertifikasi. Aduh ternyata saya ngajarnya kurang jamnya gitu kan. Ada persyaratannya kayak gitu-gitu kan, akhirnya jadi nggak konsen bener kan. Ada pembagian konsentrasi antara siswa dan ngurusin
karirnya dia. Apalagi SD nggak ada tata usaha, udah nerima laporan keuangan dan lain sebagainya, kan repot gitu. Betul sekali. Nah, berarti kalau Ibu melihat fenomena ini sebenarnya apakah ini menurut Ibu fenomena yang miris sekali kah? Jadi sebenarnya kita harus mengurangi ego kita, duduk bersama, yuk kita omongin nih sebenarnya hal yang paling penting buat anak-anak Indonesia tuh dalam bidang pendidikan tuh apa sih gitu. Kayak misalnya gini, sudut pandangnya Pak Jokowi pada periode kedua adalah kerja, kan slogannya kerja. Sementara di pendidikan bukan itu. Nah, jadi itu tuh implikasinya ke program studi di kampus. Program studinya lebih banyak ke digital, branding, digital marketing segala macam, kan lebih kepada yang bisa dikerjakan. Tapi kita kehilangan SDM yang memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dalam teknologi dan sains. Dalam digitalisasi. Kan kita digital branding tapi produknya apa? Iya kan, kita mau bikin jembatan yang bagus, kita mau bikin bangunan yang bagus, itu kan harus ada teknisi yang paham gitu kan tentang itu. Nah, itu banyak miss-nya juga di situ. Nah, jadi sebenarnya itu nanti akan berpengaruh dengan program studinya. Tadi yang saya katakan itu sebenarnya arah kepala negaranya mau kemana. Dari situlah nanti terjemahannya. Kita perlu mendorong, jadi siapapun juga jadi kepala negaranya, dia mesti ngerti sebenarnya pendidikan ini mau gimana gitu. Jangan cuma sekedar jualan. Bukan cuma sekedar branding aja. Iya betul, sebab kalau di pilkada itu dijadikan jualan. Nanti kita pendidikan gratis, nanti kita begini, nanti begitu jualan gitu. 5 tahun. Iya, nah itu kan bukan itu yang harusnya gitu loh. Substansinya nggak kedapet malah. Iya, oke. Nah, kalau misalnya kondisi para guru dalam menghadapi tuntutan untuk terus beradaptasi dengan sistem baru yang sering berubah, itu gimana? Apakah Ibu selalu menerima gitu terkait keluhan guru-guru? Ini sistemnya berubah mulu nih. Betul. Jadi gurunya juga bingung kan? Sebenarnya gini, kalau gurunya memang udah paham, passionnya clear ya ke pendidikan, itu dia udah pokoknya saya pokok begini, nanti tinggal pengadministrasian. Kan perubahan kurikulum itu sebenarnya pengadministrasian lebih banyaknya. Nah, manajemen, pengadministrasian. Nah, dia akan tetap menjadi guru yang kalau gitu saya akan mengejar dengan target ini, dengan apa yang mau dicapai gitu kan. Kalau beliau udah paham. Tapi kan itu kalau beliaunya sejak awal ketika pendidikan tuh tuntas dapatnya. Kalau dia nggak tuntas, ngubahnya itu kan jadi bingung lagi kan. Kalau dia tuntas paham, itu insya Allah akan lebih mudah. Nah, persoalannya kita banyak belum tuntas dalam pelatihan, dalam pemahaman, pemaknaan segala macam gitu. Nah, kan kalau yang saya pernah dengar ya, kan guru SMA saya sendiri, teman-teman adik kelas saya yang mendapatkan kurikulum merdeka itu tuh selalu mengeluhkan terkait terutama sebagai kayak kata-kata kelinci percobaan lah dalam kurikulum merdeka untuk yang siswa atau yang guru-gurunya kayak merasa lelah karena adanya, betul tadi kata Ibu, tuntutan untuk mengejar target administrasi gitu yang harus dicapai. Nah, pandangan Ibu terkait fenomena ini tuh bagaimana? Jadi buat guru itu beban ya sebenarnya. Kebayang ngasih gini, ini udah bikin setting nih, mau ngajarin kayak gini, terus tiba-tiba berubah lagi gitu kan. Nah, terus-terusan deh. Nah, kita sebenarnya punya PR nih dari kurikulum 2013 ketika ada statement gini, guru adalah fasilitator. Ada banyak guru yang merasa kalau fasilitator ya udah nggak usah ngajarin. Anak-anak cari di sini, cari di situ gitu. Pengetahuannya tinggal dicari itu aja, jadi kan nggak bisa kalau kayak gitu. Berarti fasilitator itu dia harus menyiapkan dasarnya, modelnya yang akan kemudian mereka pakai untuk menggali dengan lebih dalam lagi. Sebenarnya kurikulum merdeka, kurikulum 2013, apapun juga namanya itu sebenarnya mendorong anak untuk lebih dalam. Sekarang disebutnya deep learning, pembelajaran mendalam gitu. Jadi tuh proses yang harusnya anak-anak itu bisa matang, mencintai ilmu, tapi ya itu tadi jangan diganggu oleh proses administratif gitu. Jadi ya hilang fokus lah. Baik, mungkin aku lanjut karena waktu juga nih sepertinya. Aku ingin lanjut ke
kira-kira solusi gitu. Yang pertama bisa ibu kan karena ibu sebagai legislatif ya, yang punya salah satu tugasnya itu juga mengesahkan terkait undang-undang dan lain-lain. Kira-kira kalau ibu melihat dari tantangan ini, menurut ibu apa solusi yang tepat agar kebijakan pendidikan kita itu lebih stabil dan berkelanjutan dan nggak terus-menerus ubah kurikulum? Jadi yang pertama, kita nggak boleh pukul rata. Indonesia tuh sangat luas. Sangat luas. Sangat luas, ada daerah 3T, ada daerah yang lebih maju. Kita nggak bisa nyamain Jakarta dengan yang lain, nggak bisa, udah beda banget. Nah, karenanya yang harus difikirkan gini, pertama titik nolnya daerah 3T itu nggak sama kita. Jadi kalau kita mau afirmasi, mereka harus digesak lebih dahulu. Jadi sarana prasarana pelatihan guru dan pendampingan itu harus duluan supaya setidaknya memperkecil gap kualitas pendidikan itu satu. Nah, kenapa begitu? Supaya nanti implementasi ada kurikulum yang katakanlah kita masih tetap pakai kurikulum 2013 tapi dengan pendekatan deep learning, maka ini nih kualitas gurunya udah naik dulu gitu untuk bisa memberlakukan. Kalau kita mau punya standar, ini harus disamain dulu. Kesian dong kalau distandarin ini tinggi Jakarta, Bandung dan sekian ini rendah. Pasti kan ambilnya rata-rata. Rata-ratanya kalau banyakan yang di atas ini ketinggalan terus, nggak bisa ngejarnya. Makanya dia nolnya harus dinaikin istilahnya. Bukan yang atas. Bukan ya. Ini dulu, ini kejar dulu gitu. Nah, setelah itu baru kemudian dikembangkan dan kita pastikan itu akan tercantum dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang akan diubah. Nah, kita ini mau pakai pendekatan apa? Kedua, anak itu unik. Jadi dia punya kecenderungan yang berbagai dan beda-beda. Tergantung minat bakatnya, ada yang disabilitas, ada yang punya kesulitan belajar, maka semua itu harus tertampung. No one left behind. Nggak boleh ada anak yang ketinggalan. Termasuk data. Kita tuh nggak punya data yang jelas. Health anak itu misalnya bukan cuma disabilitasnya ya, health impairment aja kita nggak punya. Misalnya berapa sih anak SD yang udah menderita diabetes? Kan kalau dia menderita diabetes berarti kemungkinan besar dia jarang masuk karena ada atau sering nggak masuk lah ya, karena ada berbagai hal. Terus berapa anak yang kanker? Berapa anak yang dia punya alergi misalnya, asma dan lain sebagainya? Kita nggak punya datanya. Padahal kalau kita punya data, kita jadi bisa damping ini anak-anak nih nggak masuk nih. Dari seminggu 3 hari nggak masuk, cuman masuk 3 hari. Kebayang nggak sih? Pasti ketinggalan ya sama teman-temannya. Bagaimana pendekatannya? Sekolah punya treatment apa supaya anak ini tetap bisa istilahnya gini, nggak bisa pergi ke sekolah tapi bukan berarti di rumah nggak belajar gitu kan? Ada pendekatan khusus kan? Itu juga perlu treatment khusus. Kemudian sekolah inklusi, sekolah luar biasa dan sekolah layanan khusus. Karena anak Indonesia itu banyak yang harus kerja di umur-umur SMP, SMA tuh banyak harus kerja. Kalau dia suruh masuk dari jam 7 sampai jam 1, jam 2 gitu, sementara katakanlah dia nelayan malam terus baru sampai ke darat jam habis subuh gitu. Habis gitu terus ngangkla di sekolah, gimana sih? Makanya harus ada layanan khusus, digeser misalnya. Belajarnya mulainya dari jam 1 gitu sampai ke menjelang, jadi dia punya itu waktu istirahat yang cukup. Berarti kayak ibarat kalau misalnya di kuliah swasta itu ada jam khusus kerja ya? Iya, mungkin gitulah. Jadi memang kita punya harus bisa menampung berbagai ragam itu. Nah, jadi kurikulum yang ada tuh harusnya bisa begitu, termasuk regulasi-regulasinya. Nanti baru yang lebih rumitnya nanti kalau kita bicara tentang sarana prasarana, karena data yang nggak lengkap ternyata berefek pada sarana prasarana. Ada sekolah SMK bantuan SMA gitu kan, udah nggak ketemu. Ada SMP dikasih bantuan laboratorium, ruang kelas aja nggak ada. Itu mau ditaruh di mana barang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang menjadi PR besar kita sebenarnya. Nah. Tapi kan walaupun tadi solusi tersebut ada, tapi kan juga ujung-ujungnya bagaimana juga dari harmonisasi antara legislatif dan eksekutifnya itu ya. Berarti kan balik lagi ini adalah bagaimana nanti politiknya itu sendiri. Nah,
Lanjut nih ke pertanyaan terakhir saya. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengimplementasikan kegiatan kurikulum yang didasarkan oleh kebutuhan nyata, bukan hanya ambisi politik atau sekedar proyeksi ideologi? Jadi gini, tugasnya anggota DPR kan fungsinya pertama legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Nah, karena kita melakukan pengawasan secara rutin di reses, di kunjungan daerah pemilihan, kunjungan kerja komisi, kita jadi tahu persoalan-persoalannya apa, dan kita memberi masukan agar nih kalau tahap sekarang mungkin lebih lengkap ya, karena kita sedang menyusun rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Bagusnya kayak apa? Dari situ dengan kita menyepakati model pendidikannya akan seperti apa, berarti kan ada tuntutan penganggaran. Penganggaran itu kan mengikuti program kan, money follow programnya. Apa yang akan dilakukan, bagaimana, seberapa besar, apa saja kebutuhannya. Nah, itu akan mengikuti gitu. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting, konsistensi untuk terus bisa mengakomodir ya keseluruhannya. Tapi bobotnya karena ini pendidikan, bobotnya itu adanya di pemerintah. Pemerintahnya yang harus konsisten, pemerintahnya harus sepakat di internal pemerintah ya. Jangan sampai di internal pemerintahnya kemudian nggak sepakat, Iya, ya akhirnya kemudian nggak selesai. Iya. Berarti ujung-ujungnya adalah hal tersebut ya, adanya tidak miskom lah orang pemerintah. Jadi biar legislatifnya percaya dan akhirnya menyetujui.